penyunatan, pentahiran, kemudian persembahan ke bait Allah, orang-orang Majus datang. Itulah kenapa kalau kita membaca cerita mengenai orang Majus dikatakan rumah orang Majus yang datang masuk ke rumah itu. Ini mengindikasikan memang mereka tinggal dalam waktu yang lama, kemudian tanda petik mereka kemudian pindah ke Bethlehem pada masa awal. Tidak segera kembali ke utara, ke Galilea. Maka dikatakan ia takut ke sana. Artinya, kita bisa simpulkan dari Injil Matius 2 ayat 22, Yusuf sebenarnya mau kemana? Mau ke Yudea. Bethlehem itu masuk Yudea. Akhirnya pergi ke Galilea, tinggal di Nazaret, ayatnya Matius 2 ayat 23, untuk menggenapi firman Tuhan bahwa Yesus disebut orang Nazaret. Nazaret itu rumah Maria jelas, yang terbukti dengan ayat Injil Lukas pada bab pertama ayat 26-27. Jadi di tempat di mana rumah Maria itu, kemudian di tempat Gabriel menampakkan diri itu, dibangun sebuah basilika yang besar. Artinya disitulah terjadi bahwa Maria mengatakan, ya, terjadi padaku menurut perkataanmu itu di tempat itu. Maka untuk mengenang itu gereja memberi tulisan pada altar itu, verbum caro hic factum est. Terjemahannya, firman menjadi manusia di sini. Ini mengingatkan pada ayat Alkitab Yohanes 1:14. Singkatnya kemudian kelahiran Yesus, Maria bersalin di Bethlehem dalam Injil Lukas 2 ayat 4 ayat 6 kita sudah tahu ceritanya. Tapi nanti kemudian Maria harus menjalani penahiran karena apa? Karena ada ayat yang dalam Perjanjian Lama. Imamat 12 ayat yang ketiga itu dikatakan hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Disunat maksudnya. Jadi keterangan di dalam Lukas 2 ayat 21 pemenuhan dari hukum Tuhan, Imamat 12 ayat 2 ayat 3. Nah kemudian juga ada waktu pentahiran. Berarti di sini Maria sebagai seorang Yahudi tulen harus mengikuti perintah hukum Musa, hukum Taurat. Maka dikatakan menurut hukum Taurat. Nasnya ada di mana? Lukas 2 ayat 22. Menurut hukum Taurat. Untuk apa? Pentahiran. Dan juga sekaligus menyerahkan kepada Tuhan. Jadi sama, paralel. Maria diserahkan kepada Tuhan di bait Allah. Yesus diserahkan juga kepada Tuhan di bait Allah. Dan Maria sekaligus pentahiran. Itu ayatnya ada di mana? Ada di Lukas 12 ayat 4. Dan seterusnya itu. Lalu kunjungan kaum Majus itu terjadi setelah sunatnya Yesus. Terjadi setelah Bunda Maria mengalami pentahiran. Ini kunjungan kaum Majusi yang juga dikenal dengan nama Tiga Raja. Injil Matius itu bercerita dari sudut ayah sebenarnya, dari sudut Yosef sebenarnya. Maka yang mendapat perintah, yang mendapat mimpi dalam Injil Matius itu Yosef. Jadi Matius bercerita dari sisi Yosef karena orang Yahudi itu garis ayah. Maka Matius menulis menurut garis ayah karena apa? Matius itu dulu menulis dalam bahasa Aram, pendengarnya orang Yahudi tulen. Maka harus dari sisi ayah. Tetapi ketika tiba di Matius bab 2 ayat yang ke-11, ketika menceritakan kunjungan kaum Majusi, tiga raja dari timur, Yosef tidak disebut bahkan di sana. Jadi mereka masuk tiga orang itu, atau Injil tidak menyebut jumlahnya. Mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Perhatikan, Yosef tidak ada. Jadi menarik bahwa Matius yang menggunakan sisi ayah, kali ini tidak menyebut ayah. Tetapi ia menyebut ibunya, yaitu Maria. Menganggap Maria punya nilai penting di sana. Betapa sulitnya keluarga ini hidup pada bagian-bagian awal ya. Kita tahu kemudian ada pembunuhan orang-orang umur 2 tahun ke bawah oleh Herodes. Itu sebenarnya urutannya begitu. Mulai dari pentahiran, penyunatan, pentahiran, kemudian Majusi datang, baru kemudian pembunuhan yang dilanjutkan penyingkiran atau pelarian ke Mesir tadi itu. Setelah itu kemudian dipanggil dari Mesir karena ada ayat dalam Perjanjian Lama yang mengatakan dari Mesir kupanggil anakku. Nah di Mesir itu ada di gereja gantung. Kalau Anda pernah ke Mesir, ini yang bagian warna biru sebelah kiri itu ada gambar bagaimana pelarian Yusuf, Maria, dan bayi Yesus ke Mesir. Ini gereja gantung
gereja dari abad keempat di Mesir, di sekitar Kairo sana, yang di belakangnya ada sumur keluarga kudus, yaitu tempat yang dulu dipakai untuk mengungsi oleh mereka ke Mesir. Jadi ketika mereka ke Mesir, kurang lebihnya berada di sekitar gereja gantung yang sekarang menjadi gereja yang sudah amat tua ini. Gereja ini di bawah pelayanan dari gereja Ortodoks Koptik Mesir yang gereja itu tergabung di dalam gereja-gereja Oriental, Ortodoks Oriental. Itu rumit, nanti kalau Anda pengen tahu, Anda boleh buka channel YouTube Katkit saya dengan judul 4 gereja apostolik, 2 Ortodoks, 2 Paus. Itu saya tidak pernah membahas. Tapi ini nggak terlalu penting, saya hanya mau mengatakan di Mesir itu masih ada tempat-tempat petilasan-petilasan di mana mereka waktu itu hadir di tanah Mesir. Kemudian singkat kata hidup di Nazaret. Kita sudah tahu ada ayat-ayat yang kita bisa baca, Matius 2, ayat 21, 22. Dan rupanya bagian ini kita bisa menyimpulkan sebelumnya mereka tinggal di Yehuda. Perhatikan Matius 2 ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda, dan seterusnya, iyanya Yusuf takut ke sana. Jadi sebenarnya ayat ini mengindikasikan awal-awal kehidupan Yesus, mereka memang tinggal di Yudea. Kemungkinan besar tinggal di Bethlehem. Itulah kenapa ceritanya bisa panjang tadi. Penyunatan, pentahiran, kemudian persembahan ke bait Allah, orang-orang Majus datang. Itulah kenapa kalau kita membaca cerita mengenai orang Majus, dikatakan rumah. Orang Majus yang datang masuk ke rumah itu. Ini mengindikasikan memang mereka tinggal dalam waktu yang lama, kemudian tanda petik mereka kemudian pindah ke Bethlehem pada masa awal. Tidak segera kembali ke utara, ke Galilea. Maka dikatakan ia takut ke sana. Artinya, kita bisa simpulkan dari Injil Matius 2 ayat 22. Yusuf sebenarnya mau kemana? Mau ke Yudea. Bethlehem itu masuk Yudea. Jadi kemungkinan Yusuf ingin berkehendak kembali ke Bethlehem seperti ketika awalnya mereka hidup sebelum pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun itu. Tetapi kemudian dinasihati dalam mimpi Yusuf pergi ke Galilea karena ketakutan awalnya, situasi sosial politik yang kemudian menakutkan, akhirnya pindah ke wilayah utara. Galilea di wilayah utara yang jauh dari wilayah Yerusalem. Akhirnya pergi ke Galilea, tinggal di Nazaret, ayatnya Matius 2 ayat 23, untuk menggenapi firman Tuhan bahwa Yesus disebut orang Nazaret.